Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada malam hari ini, tanggal 20 Mei 2025. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini berdasarkan nas Alkitab dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dan saya akan membacakan ayat untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni pada ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi demikian. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh bedak. Demikian nas Alkitab yang saya bacakan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Dan malam hari ini tema untuk kita renungkan dalam renungan malam adalah tidak membiarkan sakit hati menguasai kita. Sekali lagi, tidak membiarkan sakit hati menguasai kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, kita mengingat tentang Daud dan Saul. Mereka memiliki hubungan yang tidak baik karena Saul berusaha untuk melenyapkan, untuk membunuh Daud. Akan tetapi ada yang bernama Yonatan. Yonatan adalah anak Saul, dan Yonatan mengasihi Daud sehingga ia menyelamatkan, ia menolong Daud dari tangan ayahnya yang ingin menyelamatkan Daud. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika berada pada posisi Daud yang diinginkan oleh Saul, yang ingin dilenyapkan, yang ingin dibunuh, tentu ada rasa sakit hati yang dialami oleh Daud atau oleh kita ketika kita mengetahui ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, bahkan orang menginginkan kita dilenyapkan. Selang beberapa waktu, Daud menerima kabar tentang kematian Saul dan Yonatan. Sehingga kalau kita berpikir secara manusia, ketika Daud yang ingin dilenyapkan oleh Saul, dan ketika Daud menerima kabar tentang kematian Saul, bisa saja ada rasa sukacita, ada rasa bahwa tidak ada lagi orang yang ingin membunuh dia, dan mungkin saja bersukacita karena peristiwa yang tidak baik yang menimpa terhadap Saul. Akan tetapi dari nas kita pada malam hari ini kita dapat menemukan bahwa tidak ada sama sekali bahwa Daud begitu suka atau gembira mendengar kabar yang dibawakan kepadanya bahwa Saul dan Yonatan telah gugur di medan perang. Kalau kita temukan dalam ayat yang saya bacakan tadi, justru Daud berkabung. Ada ratap tangis, ada duka cita yang dirasakan ketika Saul dan Yonatan telah meninggal. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari kehidupan Daud ini, dari sikapnya ketika mendengar kabar Saul dan Yonatan telah gugur di medan perang, kita dapat menemukan bahwa Daud ini tidak menyimpan rasa sakit hati, ya, tidak menyimpan dendam kepada Saul, sehingga reaksinya ketika kabar tentang Saul telah gugur di medan perang itu tidak membuat ia bersukacita. Secara manusia, kalau kita disakiti oleh orang lain, kalau kita dibenci oleh orang lain ingin mencelakakan kita, maka kita bisa saja kita bersukacita karena hal-hal yang tidak baik yang menimpa orang itu. Akan tetapi perenungan yang sungguh amat baik bagi kita pada malam hari ini, bahwa Daud tidak membiarkan sakit hati menguasai dirinya.
Daud tidak membiarkan dendam menguasai dirinya. Justru ia berkabung, ia berduka cita, ia menangis, ia meratap bersama dengan orang-orang pada saat itu. Sehingga bagi kita pada masa kini, perenungan yang amat baik ini, mari kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita supaya tidak dikuasai oleh sakit hati atau suatu kepahitan yang kita simpan, dendam yang kita simpan, hendaknya itu dijauhkan dari kita. Dan kita percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, sama seperti pada diri Daud yang menjauhkan diri dari sikap dendam, tidak menyimpan rasa sakit hati, sehingga akhirnya kehidupan yang dijalani selanjutnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberkati kita bahwa sakit hati itu tidak ada manfaat yang baik. Dendam itu tidak akan membuat kita merasa tenang, justru hidup kita akan penuh dengan kegelisahan. Tetapi ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menjaga hati kita, meminta Tuhan untuk menjaga pikiran kita, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Jika kita ingin hidup kita penuh dengan damai sejahtera, maka jauhkanlah pikiran hati kita dari rasa saling mendendam, saling membenci, sakit hati, dan sebagainya. Kita serahkan semua kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, mengingatkan kita bagaimana supaya hidup ini penuh dengan kedamaian. Hendaklah kita tidak membiarkan rasa sakit hati itu menguasai hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian melewati firman ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Dari kehidupan Daud, kami dapat belajar bahwa Daud tidak membiarkan hati penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian terhadap Saul, sekalipun Saul berusaha untuk melenyapkan, untuk membunuh dia. Daud menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dijauhkan dari rasa sakit hati, dijauhkan dari dendam pada orang-orang yang berusaha untuk menyakiti dia. Begitu juga kami, Tuhan, mampukan kami untuk menjaga diri kami dari sakit hati, dari dendam, karena semua itu tidak akan membawa damai sejahtera. Akan tetapi ketika kami meminta kekuatan Tuhan untuk menjaga hati kami, menjaga pikiran, menjaga hidup kami, maka damai sejahtera itu akan menguasai hari-hari hidup kami. Diberkati Bapak Ibu jemaat yang merenungkan firman Tuhan ini, sehingga hati kami terjaga, pikiran kami terjaga, dan damai sejahtera Tuhan kami rasakan setiap saat. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.